Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Ayo, untuk voucher diskon hingga 95% dan dapatkan cashback hingga 250.000. Sehingga mereka sadar Tuhanku ini maha pengampun. Kalau dia mau menghukum dia mampu, tapi juga dia maha pengampun. Dapat istighfar di dunia. Mereka minta ampun kepada Tuhan. Ya, mereka bertaubat, minta ampun, menyesal. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dengan catatan, ya, mereka tidak terus-menerus di dalam keburukan yang mereka lakukan. Dan mereka menyadari itu. Kalau mereka tidak terus-menerus, apa lagi yang ampun dosa kalau bukan Allah? Artinya diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Nah, maksudnya dalam ayat ini adalah ketika seorang melakukan kemaksiatan, melakukan suatu dosa, dia timbul di hatinya penyesalan, hancur hatinya, dia menyesal, dia ingat kepada Tuhan, dia takut kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Allah. Terus dia bertekad untuk tidak terus menerus melakukan ini dosa, dia tinggalin untuk selama-lamanya. Dia niat bertekad untuk itu. Ini syarat bertaubat. Nah, kalau dia lakukan itu dengan syarat-syarat yang tadi, diampuni dosanya oleh Allah. Siapa lagi yang bisa ngampuni dosa? Itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Terus dalam ayat yang lain, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan
suatu keburukan. Alhamdulillah. Maka itu, ini hadis luar biasa. Kenapa tahu? Buka ya, bayangin coba. Bayangin. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba. Allah Ta'ala dalam ayat memanggil siapa tahu? Bukan memanggil orang biasa, memanggil sosok manusia yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dipanggil untuk apa? Membawa pesan dari Allah. Membacakan pesan kepada sekalian hamba. Ya, saya bisa saja jurus siapapun, bahkan ngomong langsung juga bisa. Tapi saya pilih sosok yang paling saya cintai. Ya, sosok yang paling dikenal kasih sayangnya. Contoh, Ahmad bikin salah sama saya, dia ketakutan. Saya mau selesaiin urusan. Saya bisa kirim untuk panggil Ahmad, ya, polisi. Bisa kirim polisi. Saya bisa kirim anak saya, 2 di antara pilihan, iya kan? Ketika saya kirim polisi itu kan kode, biar ada efek jerak. Dia lihat pakaian seragam polisi itu digemeter. Ya ini urusannya kepolisian, pengadilan. Tapi saya kirim anak saya yang punya hubungan baik sama Ahmad kebetulan. Jadi ini udah gue deh, gue bisa ngajak ngomong dia. Ya. Nah kan, beda halnya kalau saya turun tangan langsung, dia udah gemeteran, ketakutan. Oh Habib kalau turun tangan langsung, ada mau gimana ya? Tapi begitu anak kirim, orang yang sangat dekat sama Ahmad dan juga punya tempat di hati saya. Kan beda, dia langsung tumbuh harapan. Dan dalam hal ini, Nabi SAW sosok yang dikenal kasih sayang, pemaaf, pengen semua orang masuk surga. Allah Ta'ala panggil, ya Muhammad, ayo, aku kirim kamu ke mereka. Bawa di pesan, bacain di pesan. Allah bisa aja ngomong langsung, gak alam Al-Quran ya firmannya ini. Tapi ya kirim Muhammad, biar tumbuh harapan. Muhammad dikirim ke siapa coba? Kira-kira Nabi Muhammad layaknya dikirim ke siapa? Manusia-manusia suci. Iya dong. Sosok Muhammad yang agung. Gak bisa sembarangan dikirim ke orang recehan. Kagak. Kirim ke sosok-sosok suci mestinya. Tapi enggak. Allah kirim sosok Muhammad kepada siapa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, ya Muhammad, kepada hamba-hambaku asrafu ala anfusihim. Ya. Mereka udah melampaui batas atas diri mereka. Ya. Melampaui batas di dalam kezaliman, di dalam kejahatan, dalam keburukan atas diri mereka. Kalimat
kalimat ini perlu kita perhatikan. Saya punya anak di rumah, banyak. Orang juga punya anak. Kadang anak-anak kita tuh suka main sama saudaranya, sama kakaknya, sama adiknya, ya kan. Kadang kakak suka iseng sama adiknya. Ini kan adik. Dijail, iseng. Ntar si adik ini nangis datang ke kita. Apa? Kakak ini udah kelewat batas. Kita depan ini anak, kita drama deh. Udah abang marahin. Kan gitu. Tapi ini anaknya ada kita cuma ketawa, senyum. Ya kan? Ya wajar, bocah sama bocah waktunya mereka bercanda, waktunya mereka main, biarin. Gitu. Cuman, kalau kita perhatikan, ini si adik ketika mengatakan kakak udah kelewatan. Kapasitas kalimat itu sesuai dia pengucapan si pengucap, si adik kecil ini. Tapi kelewat batas di mata kita orang dewasa enggak lah, masih paham. Artinya apa? Ucapan yang diucapkan, kadarnya itu, kadar suatu ucapan tergantung sosok yang mengucapkannya. Paham? Ketika kalimat ini diucapkan oleh bocah anak, terus ya antara ibu yang ngomong sama masyarakat banyak bilang ini si fulan udah kelewat batas. Beda lagi polisi yang ngomong kakak ini udah kelewat batas, melampaui batas. Apalagi pengadilan itu dinyatakan ya, dan seterusnya. Artinya kadar kalimat itu tergantung siapa yang mengucapkan. Lihat dalam ayat ini yang bilang kelewat batas itu siapa? Allah Ta'ala. Berarti ini udah pol banget nih orang. Katakan kepada hamba-hamba yang udah kelewat batas. Astagfirullahaladzim. Israf. Melampaui batas di dalam mendolimi diri mereka. Yang bilang siapa? Allah. Berarti ini kapasitas tukar kalimat gak sebentar, gak sederhana. Betul-betul udah pol banget. Tuhan yang sampai bilang ini kelewatan. Ketika ibunya si anak bilang kelewatan, artinya mesti ada tindakan tegas tuh. Ya kan? Mesti ada tindakan tegas. Si adik aja ngomong bilang sama abangnya, kakak kelewatan. Artinya minta kepada kita untuk masuk tindakan tegas sesuai kadar itu. Kadar si anak, si kakak. Si ibu juga ketika ngomong, kita udah kelewatan. Berarti meminta kepada kita kasih tindakan tegas yang betul-betul tegas. Apalagi kalau ada masyarakat, kalau ada polisi, udah ada pengadilan, yang betul-betul hukuman. Nanti bayangin, Tuhan bilang, ini tindakan ini, ya apa namanya, udah kelewat batas. Kira-kira apa yang bakal tindakan apa yang akan diambil oleh Tuhan terhadap orang yang dinyatakan oleh Tuhan kelewat batas. Habis dari orang, habis-habisnya. Tapi lihat, ini yang istimewa dari Tuhan kita Allah Ta'ala. Allah kirim sosok Muhammad yang paling besar kasih sayangnya, yang terkenal kemuliaannya, kasih sayangnya, cintanya, ketulusannya, perhatiannya, kepeduliannya untuk membangkitkan harapan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala nyatakan mereka kelewat batas di dalam mendolimi diri mereka.
Apa pesan yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang yang Allah nyatakan sebagai orang-orang yang kelewat batas? Apa begitu pesannya? Siksaku pedih, nerakaku membara, dan lain-lain. Enggak, bukan itu. Tapi pesan yang disampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang. Allah tuh ngampunin segala dosa. Ya Allah, orang punya akal sehat dengar ucapan gini nih, gimana nggak jatuh cinta sama Allah? Gimana? Tukang maksiat yang udah kelewat batas, bukan kita yang bilang kelewat batas, Tuhan yang bilang kelewat batas, diperlakukan oleh Allah macam begini. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah ngampuni segala dosa. Maka itu nggak layak Tuhan yang semacam ini untuk disembah. Katakan di sana nggak ada sorga, nggak ada neraka. Katakan nggak ada sorga, nggak ada neraka. Anggap nggak ada sorga, nggak ada neraka. Tapi sosok Tuhan yang semacam ini nggak layak untuk dicintai, nggak layak untuk kita tundukkan kepala kita belakangnya. Sosok yang semacam ini, kita bikin salah sama orang. Ahmad bikin salah sama saya contoh, terus saya maafkan. Ahmad jadi tahu, ya gue hancur deh, gue habis deh gitu. Ternyata Ahmad yang udah mengira bakal dihukum, saya udah gue maafin. Ya, Ahmad bakal ngegelendutin saya, makasih nih, iya kan? Udah lo gak usah ganti rugi. Wah, dia seumur hidup gak bakal lupa. Nah, sekarang Tuhan yang agung, yang mana kita melakukan kezaliman atas diri kita. Kita gak bisa ngezalimin Allah, dia Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang tidak layak, tidak patut. Terus Allah Ta'ala bukan kasih hukuman, Allah kita kasih bilang, jangan putus asa dari saya. Ayo kemari, minta ampuni, saya ampunin dosanya. Harus nih orang yang punya akal sehat, dia bakal sujud sama Tuhannya. Ibarat kata Ahmad bakal gelendutin saya terus. Umur-umur gak bakal dia lupa. Rasa malu akan tumbuh dalam hatinya kepada saya. Kan gitu. Nah, ini amat Tuhan seperti itu, harusnya. Cuman kita punya masalah di hatinya, ada apa kok kita gak gitu? Ada apa dengan kita ini penyakit kotor banget di sini, sampai kita sama Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang agung. Seperti saya katakan, sosok yang macam begini nggak layak untuk dicintai, tidak layak untuk kita kita taruh wajah kita, kepala kita di tanah demi mengagungkannya, bentuk kesalutan kita kepadanya. Ini ayat sebenarnya cukup kalau orang-orang yang nggak beriman membuat mereka sadar. Kalau Allah Ta'ala hebat ya. Allah ini agung banget. Itu satu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh kita, Allah Akbar, Allah lebih agung, Allah lebih besar dari dosa itu. Allah mampu mengampuni. Nah, dalam ayat yang lain dibacakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis itu, "Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah, thumma yastaghfirullah, yajidillahu ghafurur rahim." Orang bikin kezaliman, melakukan keburukan atau mendolimi dirinya, ya, kemudian dia minta ampun sama Allah, dia bakal dapetin Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, cincai gitu. Nah, tapi perlu kita ingat di sini, kedua ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, tahu apa ayatnya bunyinya? Yadlim nafsah, mendolimi diri sendiri. Hatta ayat yang tadi, asrafu ala anfusihim, diri mereka. Kenapa?
Sebab kalau ada urusannya sama orang lain, betul Allah Maha Pengampun, tapi kita tidak bisa menafikan Allah juga Maha Adil. Orang yang kita zalimi nggak bakal diabaikan haknya oleh Allah Ta'ala. Dia Allah Maha enak sendiri. Enggak dong. Karena itu Allah ampunin, tapi dengan catatan, orang yang kamu zalimin dia ridho, Anda ampunin. Nah, ini kalau ada urusan sama orang, Allah bilang saya ampunin, cuman saya nggak bisa mengabaikan haknya dia. Kamu urus sama dia ridho, udah saya maafin semuanya, cincai habis. Maka itu Al-Imam Sya'rani beliau katakan, li'an ya'tiyallaha ahadun bisab'ina dhanbin bainahu wa bainallah khairun lahu min an ya'tiyallaha yawmal qiyamah bidhanbin wahidin bainahu wa baina ibadillah. Seseorang di hari kiamat dia datang kepada Allah dengan membawa 70 dosa. 70 dosa besar lagi antara dia dengan Allah. Itu masih lebih baik dibanding dia datang hari kiamat kepada Allah dengan membawa satu dosa, tapi dosa antara dia dengan hamba Allah yang lain. Kenapa? Allah jangankan 70 dosa, ya, jangankan 70 dosa. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma ataitani wa lam tusyrik bi syai'an ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Jangankan 70 dosa besar, Allah Ta'ala bilang, wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu itu sampai kepada atap langit, penuh langit dan bumi ini dengan dosa-dosa, kemudian kamu datang kepada saya tanpa menyekutukan aku ampunin semua dosa-dosa kamu dan aku gak pedulikan lagi. Sebab dia yang berkuasa dalam hal itu. Tapi kalau urusannya sama orang lain, Allah juga, kita gak bisa menafikan kenyataan depan mata kita. Tuhan Maha Adil. Kalau Allah nguntungin kita seseorang, ya ini dizalimin dong. Dan Allah, ini haram dzulma ala nafsi, saya mengharamkan kezaliman atas diri saya sendiri. Saya Maha Adil. Saya ampunin dosa kamu mau kayak bagaimana. Tetapi nih yang bersangkutan maafin kamu. Kalau dia maafin, saya ampunin. Selesai, udah cincai. Maka itu hati-hati kita urusan dosa sama orang tuh jangan. Jangan deh gibahin orang, namimahin orang, bohongin orang, ngerampas hartanya orang, menodai kehormatan orang lain. Jangan deh, berat urusannya, berat. Ente sekarang jangankan di akhirat, ya, akhirat kan itu semua orang saling memerlukan, membutuhkan kebaikan supaya selamat dari neraka. Nggak gampang maafin di akhirat. Makanya Nabi bilang, man kana indahu di akhihi madlamah falyatahallalha qabla an ya'tiya yawmun la dirhama wa la dinar wa la dirham innama hiya al-hasanah. Nabi bilang, barang siapa yang punya hutang kesalahan, dosa, kezaliman kepada saudaranya, diminta halalnya di sini, di dunia. Jangan nanti sudah datang hari kiamat nggak ada bisa dibayar dengan dinar dan dirham, nggak ada. Yang ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan kita dirampas, diserahkan kepada orang yang kita zalimin. Begitu, kalau nggak ada kebaikan, kejahatan dia diangkat, taruh di pikulannya kita. Na'udzubillah. Itu Nabi bilang begitu. Itu di akhirat. Ya, bayangin coba. Dia mau masuk surga nggak bisa,
Cuman kurang satu kebaikan doang. Kamu masuk surga, tambahin satu kebaikan. Ya, ini berat. Timbangan kebaikan dengan satu kebaikan masuk surga. Mau cari kebaikan dari mana? Udah habis semuanya, udah timbang. Dia bilang, kasih saya kesempatan deh. Cari di padang mahsyar. Siapa yang pernah ngedolimin saya? Dapat orang itu. Ah, sini loh. Sini. Dia dulu pernah ngedolimin gue. Bayar sini. Bayar, taruh, dia selamat. Sebab kalau dia nggak selamat, neraka. Mau dia masuk neraka? Nggak ada seorang pun yang mau masuk neraka. Makanya Al-Imam Sya'rani bilang, di hari kiamat itu, bapak kita, ibu kita yang sayang, yang cinta sama kita. Bapak kita, ibu kita yang sayang sama kita. Hari kiamat, mereka itu paling bahagia, paling senang kalau kita anaknya pernah bikin kezaliman terhadap. Kenapa? Gue gak repot nyari orang depan mata gue nih. Gue ambil, tuntut, diambil. Lo mau masuk neraka gue gak peduli, yang penting gue selamat. Neraka. Ketika si ibu, si bapak sadar, anak gue pernah bikin kesalahan sama gue mau tuntut sekarang di hari kiamat. Makanya kan Allah Ta'ala bilang, yawma yafirul mar'u wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughnihi. Bapak seorang kabur dari saudaranya, ibu dari bapak, dari seorang suami dari istrinya, dari pasangannya, anak dari bapaknya, dari ibu, kabur semua. Kenapa? Semua saling menuntut. Atau lagi orang lain. Atau lagi orang lain. Di dunia kita mau minta redonya susah. Gimana coba di akhirat? Ente pikir coba. Orang-orang yang pernah kita gibahin, kalau mau gibahin orang pikir 1000 kali minta maafnya, ntar gimana itu? Di dunia aja, ente kubluk-kubluk datang ke orang yang tergibahin, ada mau minta maaf, kenapa? Gue pernah gibahin dulu depan orang, bisa aja ngomong gitu. Itu kalau bisa hebat banget tuh, wali itu orang. Ini gak gampang. Kita datang ke orang yang pernah kita zalimin, kita bilang, saya meminta maaf, saya pernah zalimin kamu. Itu kan kita juga, wah, deg-degan, dimaafin apa enggak? Gue ngamuk apa enggak antarnya? Orang yang selama ini percaya sama kita, ternyata dia ketahuan. Gue di belakang ditikam sama dia. Kan gak gampang, minta maaf. Makanya jangan kita bikin dosa sama orang deh. Gibahin orang. Makanya Habib Ali Al-Habsyi itu dalam Mawaid Al-Mawlaniyah, wanti-wanti al-ghibah sahala ala lisan. Ghibah itu mudah diucap dengan lisan, tapi dosanya besar. Dalam riwayat dari Imam Hakim Al-Mustadrak, itu dosanya lebih besar daripada 30 kali perzinahan. Sebab perzinahan cuma sangkut pautnya sama diri kita sendiri. Tapi kalau ini sangkutnya sama orang lain, lebih besar dari 30 perzinahan. Kita ngomongin orang, ya, ngomongin dosanya orang, ya, korupsi fulan, ini gila bener, itu orang gak waras pada. Kalau gak waras, kalau gak punya iman. Jangan kita gibahin orang. Kalau dosa antara kita sama Tuhan mah cincang, ini dia hadis, ini dia ayat. Tapi yang
ya, berita, postingan, tulisan tentang kejelekan orang, hapus, blokir. Itu syaitan, lebih dari syaitan itu membinasain kita di hari kiamat. Nah, nomor-nomor kayak begitu tuh, blokir. Yang suka ngirimin berita politik, fulan korupsi, fulan begini, fulan begitu. Kita tunggu waktunya pemilu, begitu itu rame tuh. Nah, hati-hati ente pencet forward, nyebar ke orang. Udah. Bayangin, ente meminta maaf sama dia, bagaimana caranya? Terus nggak cuma sekedar minta maaf sama dia, berapa ratus orang pesan yang ente forward sampai ke dia. Gimana itu? Sampai ke berapa ratus orang, gimana ente nyelesain sama ratusan orang itu? Ini kan liar langsung, bola liar. Mau hitung juga repot. Gak selesai urusannya hari kiamat. Saya maafin kamu, tapi kamu sebar barang saya ke orang lain. Gimana tuh? Kamu mesti tarik dulu, panjang. Kalau kamu ya boleh saya maafin, tapi ke dia, kalau aku lagi udah punya anjing, yang orang udah punya anjing. Berapa pesan, bebas. Balak kan. Cuman yang aneh, begitulah tuh. Mungkin orang-orang kita sekarang atas nama perjuangan Islam itu. Perjuangan dari mana? Hari kiamat, sebenarnya nggak masuk neraka deh. Itu syaitan yang begitu. Benar. Jadi kayak begitu, jangan dibuka, jangan dilihat. Blokir tuh orang, laporin. Kan nomor bisa dilaporkan sekarang. Itu virus yang bakal membinasakan kita dunia dan akhirat. Itu kalau urusannya sama orang lain. Kalau urusan sama Tuhan ini enak. Ini urusannya sama Tuhan, kita diampuni. Tapi kalau ada urusan sama orang lain, ya hati-hati. Itu kalau sama satu orang. Kalau dua orang, kalau tiga orang yang terlalu tinggi. Nah sekarang kita hitung. Boleh dibenerin nggak? Ya, jangan betul koin aku habis kak, belum isi ulang. Bisa betul ya? Itu cukup kesibukan buat kita gak sibuk sama yang lain. Itu tuh udah cukup kesibukan, minta redonya orang. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Karena tadi Imam Abu Dawud apa ya? Berikutnya kita akan bahas kitab Dapat Hadis Asyari, insyaAllah dalam pertemuan kita di hari ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau fi syama'il. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عيسى كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض الروح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذين. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن أمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أذكى وأبكى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
إنما هي بردة ملحى قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه وبه إليه قال سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن أكوى عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يعتذر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال. Udah kan kemarin kita bahas. Izarnya Rasulullah udah kan? Iya udah kita bahas tuntas. Hadisnya yang belum dijelaskan. Iya. Oke. Lanjut. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحواس عن أبي إسحاق عن مسلم ابن نذير عن خليفة بن يمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساكي أو ساكه وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi mishjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi laqad hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Ibnu Lihiyat lahi ata an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu wala ra'aitu shay'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana shamsu tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra fi mishyati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena mal ardu tutwalau inna lan nujihidu anfusana wa innahu la ghairu muktarifin. Ila hadatsana Ali bin Hujrin wa ghairu wahidin qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala akhbarani Ibrahim bin Muhammad min walad Ali bin Abi Thalib قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحت من صباب. وبه قال حدثنا سفيان بن واكي قال حدثنا أبي عن المسعود عن عثمان بن مسلم عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسك تكفعا كأنما ينحط من صباب. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dibahas tentang izar Rasulullah. Kelihatannya udah kita bahas dalam pertemuan kita beberapa yang kemarin sebagiannya. Ya. Al-izar seperti saya jelaskan adalah sesuatu pakaian yang menutup bagian bawah badan dan rida yang menutup bagian atas. Kemarin kita bahas juga bahwasanya di dalam kitab Al-Wafa oleh Ibnu Jauzi dengan sanadnya sampai kepada Urwah Ibnu Zubair bahwasanya panjang rida yang menutup bagian atas yang dimiliki oleh Rasulullah 4 dira dan lebarnya 2 dira setengah. Nah, dalam Al-Imam Ibnu Qayyim dari Al-Waqidi meriwayatkan lagi panjangnya 6 dira, lebarnya 3 dira dan 1 jengkal. Ya, adapun sarungnya yang menutupi bagian bawah panjangnya 4 dira dan lebarnya 2 dira 1 jengkal. Ya, itu. Nah artinya kok beda-beda riwayatnya. Iya, pakaian juga kan beda-beda ukuran. Itu kadang pakai yang ini, kadang pakai yang itu. Nah, ya. Nah ini lebih seperti pakaian ihram. Ya, kain sarungnya juga nggak dijahit tengah seperti kain ihram. Nah, sorbannya juga macam begitu, nutupin badannya. Nah, dalam hadis ini disebutkan Ahmad bin Mani mengatakan bahwasanya telah mengatakan kepada Ismail bin Ibrahim kalau hadapan Ayub telah mengatakan menyampaikan kepada Ayub ya dari Humaid bin Hilal dari Abi Burdah ya dari abahnya yaitu Abu
Musa al-Asy'ari. Beliau katakan, akhrajat ilaina Aisyah. Aisyah mengeluarkan untuk kami, ya, kepada kami, kisarun mulabbadan, sehelai selembar bahan yang besar. Mulabbad itu artinya murokok. Murokok itu yang udah ada tambelan-tambelannya. Mungkin robek ditambah gitu. Wa izaran ghalitan. Ya, izar kain yang menutup bagian badan tebal. Ya, kainnya tebal. Aisyah bilang gubitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Nabi SAW dicabut ruhnya saat wafat ketika memakai pakaian ini. Artinya pakaian yang saat Nabi Muhammad wafat dipakai itu dia. Allah. Dari hadis ini bisa kita petik banyak hal. Ya. Bisa kita petik banyak hal. Di antaranya adalah ketika kita mendengar kainnya Rasulullah tebal. Ya. Ini kain sarung yang kita pakai kan lembut. Ya. Makanya kita nyaman pakai. Coba kalau duduk sini pakai yang tebal, handuk. Enak ya duduk nih? Gak nyaman. Ya kan, setebal itu gak nyaman. Nah, cuma lihat yang dipakai Rasulullah yang tebal. Artinya apa? Artinya pakaian yang dipakai oleh Rasulullah pakaian yang sederhana. Bukan yang halus, lembut, enggak, sederhana. Pasang, tebal. Terus tebal beliau tinggal di Jaziratul Arab. Di negeri, Timur Tengah, padang pasir yang panas. Tapi itulah pakaian Rasulullah. Yang artinya apa? Kita bisa memetik satu hal, kesederhanaan. Kesederhanaan dari Rasulullah SAW. Bukan beliau nggak pakai pakaian yang bagus, beliau pakai pakaian yang bagus. Pakai. Beliau punya pakaian warna hijau demi untuk menyambut para tetamu yang datang, pakaian yang bagus. Pakaian yang berwarna juga, pakaian warna di masa itu tuh pakaian yang bagus, yang matching lah ibaratnya. Beliau punya, cuma nggak selalu seperti itu. Banyak kali beliau pakai yang sederhana, yang tebal. Makanya Sayyidina Ja'far as-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau itu kalau pakai pakaian bagus banget, halus, cakep, bersih, wah bagus deh. Itu mahal punya. Ada beberapa orang kritik, ya Imam, ini bukan pakaian yang dulu orang-orang tua kamu pakai. Maksudnya pakaian orang-orang tua kamu, orang-orang yang zuhud dari dunia, yang berpaling dari dunia. Ini kamu pakai pakaian yang mahal, harganya halus, licin, cakep. Kamu ini menyimpang dari ajaran orang-orang tua kamu. Gak diladenin sama Ja'far as-Sadiq. Begitu orang itu pergi, Ja'far as-Sadiq manggil murid yang ada di situ sini. Lihat baju bagus. Ini yang kelihatan. Diangkat sedikit, ada kain sarungnya banyak tambelan di dalam. Keluar cakep, dalam dan banyak tambelan. Yang luar saya pakai pada diri orang. Yang dalam nggak ada di orang tahu kan. Saya pakai pada Tuhan Allah Ta'ala. Ada Ja'far as-Sadiq begitu. Saya pakai yang bagus pakai orang. Yang ini nih, yang bertambal di dalam nggak kelihatan orang. Itu saya pakai antara saya dengan Allah. Yang kasar, yang ini, yang khasyin. Nah, sehingga nggak ada salahnya seseorang memakai pakaian semacam itu. Dia rasakan ya apa yang dahulu dirasakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Beberapa guru-guru saya diantaranya Syekh Habib Omar, bukan kalau pakai baju bagus, ya kan, kita sendiri lihat di fotonya bagus. Kadang jubah warna gamisnya juga bagus. Ya itu yang terlihat. Saya sering kali dapetin tuh, ini ujung jubahnya tuh bagian bawah tersikat dikit, gamisnya tuh kan, gamis di balik jubah kan nggak kelihatan. Terus lihat ada tambelan di gamisnya, ada tambelan merokok. Persis kayak Ja'far Shadiq yang dibakar Allah. Kemudian hadis yang berikutnya ya dari Mahmud bin Ghailan, beliau berkata kepada Abu Dawud, ya dari Syu'bah, dari Al-Ash'ad bin Sulaim, beliau katakan, saya mendengar saudara perempuan ayahku ya bercerita bahwa dia mendengar dari pamannya, saudara laki-laki dari ayahnya, ya, an ammiha ada Ubaid bin Khalid. Ya, Ubaid bin Khalid ini bilang, saya lagi berjalan baina ana amshi fil Madinah, tatkala saya sedang berjalan di kota Madinah, tiba-tiba insanun khalbi, tiba-tiba ada seorang laki-laki atau manusia di belakang saya mengatakan, saya lagi jalan di Madinah, ada orang di belakang saya bilang, irfa izarak fa innahu adka wa abka, angkat kain sarungmu, maksudnya tinggikan, jangan tidur ke bawah gitu, angkat. Itu karena sesungguhnya itu lebih bertakwa dan lebih abga, lebih abga itu apa bahasa Indonesianya ya, nggak gampang rusak, nggak bikin dia cepat rusak. Saya menoleh ke belakang, siapa ini orang? Ini Rasulullah, ternyata orang yang tadi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya saat itu Ubaid bin Khalid mungkin kain sarungnya itu turun ke bawah, gitu, menyeret sampai ke tanah. Nabi bilang, angkat kain sarung. Itu sebagai bentuk ketakwaanmu kepada Allah, dan bakal membuat pakaian lebih awet, gitu. Lebih awet. Nah. Maka Ubaid bin Khalid bilang, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Ya Rasulullah, ini adalah burda. Burda itu sehelai kain, ya, malha, artinya malha itu ini kain bukan kain yang putih, kain kotor, kain kerja lah, pakaian kerja gitu. Jadi bakal rusak, bakal robek pakaian kerja yang saya pakai begitu. Ya, jadi kalau kekhawatirannya karena takut dari segi keawetan takut cepat rusak, dia bilang, ya, saya nggak khawatir di situ ya Rasulullah, ini memang pakaian kerja saya, bakal robek, bakal ini gitu. Ya, tapi Nabi bilang, amalaka fi usul. Ya, dan saya sebagai contoh panutan. Dia bilang, maka saya melihat ternyata kayaknya Rasulullah sampai ke setengah betis. Ini susah lagi. Nah, artinya sekalipun itu pakaian kerja diangkat, ya, walaupun bukan untuk kesombongan, enggak, sekalipun itu, ya, jadikan Rasulullah sebagai panutan. Nah, dari sini kita bisa memetik satu hal, apa itu? Di dalam segi cara berpakaian pun kita jadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Ada hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman kita. Seringkali terucap oleh orang-orang kita satu ucapan
dia menganggap ucapan itu sebagai perjuangan di jalan Allah. Padahal pada hakikatnya itu penistaan kepada agama. Apa itu? Itu mah celana cingkrang. Itu kelompok orang-orang pemakai celana cingkrang. Celana cingkrang itu artinya yang naik ke atas ke gantung. Kalimat itu terkadang orang kita mengucapkannya sebagai bentuk perjuangan. Itu ajarannya menyimpang. Kita ajaran benar, iya kan? Padahal itu ucapan itu, ya mohon maaf, itu penistaan terhadap agama. Celana cingkrang itu dia pakai sunnahnya Nabi. Ya, dia pakai sunnahnya Nabi. Ketika celananya ya sampai ke setengah betis atau di atas mata kaki, atau sunnahnya Nabi. Itu yang diimbau oleh Rasulullah SAW. Terus kita yang mengaku di jalan Rasulullah, kita mencemooh orang itu, salah, nggak boleh kayak begitu. Tapi ajarannya menyimpang, terlepas dari ajarannya. Dalam hal ini dia jalanin sunnah, kamu nggak jalanin sunnah. Dalam hal ini dia menghormati sunnah Nabi, kamu mencemooh sunnah Nabi. Terlepas dari itu. Tetapi kebenaran harus kita bilang, yang dia bikin dia benar, lu salah. Macam kalau anak kita bikin salah, kita bilang, lu salah, sekalipun lu anak gue. Ya. Dia musuh kita, ganggu kita, tapi dalam hal yang benar, dalam hal ini dia benar, lu salah. Kita mesti ngomong apa aja nih. Ya. Kalimat ini sering terucap oleh orang-orang kita. Terus ada di beberapa wilayah, nggak cuma mencemooh selain cingkrang, wah itu mah jenggot. Ya, kelompok orang-orang berjenggot. Maksudnya orang-orang yang mungkin nanti mau lihat nanti atau begitu. Terlepas pola pikir mereka yang di mata kita menyimpang. Tapi jenggot itu juga bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagian dari sunnah Rasulullah. Ente nggak berjenggot di urusan ente. Tapi jangan mencemooh orang yang sunnah itu. Wah, jenggot kayak sapu ujuk apa? Sapu ujuk. Ada orang kan kayak gitu. Karena nggak boleh. Sekalipun kita juga ngelihatnya nggak enak. Kelebihan gitu. Tetapi orang itu melakukan itu, dia punya sandaran apa? Nabi dulu, saya bikin gini pengen ngikutin Nabi. Walaupun mungkin bentuknya yang dia lakukan, saya nggak bilang Nabi, dia kelebihan. Jenggot sampai ke dada misalnya. Nggak gitu-gitu juga. Iya. Tapi kan ketika dia melakukan itu, dia memiliki, ketika ditanya motivasinya apa? Apa yang ngikutin Nabi nganjurin ini. Nah yang kayak begini nggak boleh kita cemooh. Nggak boleh kita cemooh. Haram hukum. Bahkan ada penistaan terhadap agama. Jelas? Itu yang harus kita perhatikan. Kita mau pakai kain sarung atau gamis atau celana ya di atas, mau pakai di mana namanya tengah di betis boleh, dan itu sunnahnya Nabi ya. Atau kalau mau turun ya nggak sampai ke mata kaki. Jelas? Nah, Utsman bin Affan ya ketika pakai kain sarung ya setengah betis, beliau katakan ini begini dulu kain sarung yang dipakai oleh sahabatku yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan Nabi SAW memegang apa namanya otot daripada betisku ya, berarti di bagian atas ya, dan mengatakan ini tempatnya kain sarung sampai di sini bagian atas ya, bagian atas. Ini apa itu kalau kamu nggak setuju pengen diturunin ya boleh turunin sedikit, tapi kamu tahu nggak boleh sampai ke
ke mata kaki. Mesti di atas mata kaki, sebab mata kaki nggak punya hak untuk mendapatkan cancer. Dibilangnya begitu, mesti di atas. Nah, satu hal lagi perlu kita ingat, ini untuk laki-laki. Berbeda halnya dengan perempuan. Nabi juga menyatakan kalau perempuan diizinkan untuk turun di bawah mata kaki. Bahkan hingga 1 zira di bawah mata kaki pun boleh. Ya, di sana. Tapi tidak lebih dari 1 zira. Supaya apa? Lebih tertutup kakinya. Sebab kaki, betis, ya, mata kaki, telapak kaki dari perempuan itu aurat. Ya, betul. Beberapa ulama berpendapat wajah dan telapak tangan boleh terbuka, tapi kaki nggak masuk dalam kategori itu. Ya, jadi perempuan dipakai kaos kaki boleh dilihat. Ya, kalau nggak ada kaos kaki, dia turunkan bajunya atau kain sarungnya atau bagian bawahnya hingga kaki. Nah, baik, Allah Ta'ala dalam besok, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan dibahas tentang cara jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala Adam. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Betul. Anda terus terang dalam hal ini sempat merenung dan berpikir, apa solusinya? Kita udah terjerumus di situ. Meminta maaf itu perkara susah. Nggak gampang. Anda sempat berpikir seperti itu dan terus terang mentok. Ya mentok karena nggak tahu, karena ada nggak tahu, mungkin ada orang yang lebih ngerti. Jadi merupakan salah satu pertanyaan yang selalu ingin saya ajukan kepada beberapa guru saya, bagaimana caranya kalau menyelamatkan diri dari dosa ghibah yang kita udah terjerumus di situ, dari dosanya. Ya guru-guru bahkan bilang yang minta repot, itu bukan hal yang mudah. Ya mungkin beberapa bisa kita samperin, beberapa nggak bisa. Beberapa kalau kita ngomong apa adanya, ya makin ruwet lagi. Bisa kita samperin, cuma kalau kita ngomong, ya udah bisa terjerumus dalam hal yang lebih besar, bisa putus silaturahmi lah, ini itu. Tapi kan tetap walau demikian nggak selesai. Ada sesuatu sangkutan yang nggak selesai antara kita dengan dia. Makanya ini berat. Ini berat. Tapi minimal langkah pertama minimal. Satu, dari sejak ini kita jangan pernah gibahin orang, jangan pernah bikin dosa yang ada sangkutannya mau. Artinya ke depan kita biar bersih. Urusan yang belakang nih, ya, yang belakang udah sampai di sini dulu nih. Ke depannya itu udah bersih dulu. Yang belakang baru kita jangan kita mau rapiin yang belakang, ke depan juga masih terus. Ya, agak selesai. Pertama itu. Yang kedua, ya kita renungkan siapa di antara mereka yang bisa kita minta redhonya. Kita minta redhonya. Jadi clear. Yang nggak bisa, sebagian ya kan. Tapi yang sebagian yang bisa kita lakukan, minta maaf. Nggak harus sebenarnya kita bilang, detail saya ngomongin kamu begini-gini, enggak. Tapi datang saya meminta maaf. Saya minta redhonya. Kalau kamu perlu detail, saya malu ceritanya. Cuman mendingan maafin saya dan saya minta itu. Nah itu kan enak, gampang itu ngomongnya. Kita mesti minta itu ya. Ya harus kita cerita detail, tapi kita samperin. Selesai selama ini kita tahu kita punya banyak salah sama kamu. Ya kadang mulut ngomong, kadang begini dan begitu. Ya harus detail. Sekarang saya datang saya minta itu. Ya kalau orang berakal sih, orang lebih cincai. Dengan lihat kita datang yang begitu bakal dihormati. Tapi
Tapi kan ada juga orang nggak semuanya kayak gitu. Ada orang yang kayaknya kagak enak. Ya, yang semacam itu. Allah ada. Paling kita cuma bisa mohon sama Allah agar Allah terakhir hatinya ngeredain kita. Terus juga ente bikin beberapa kebaikan-kebaikan yang besar. Ente niatin pahalanya untuk orang-orang yang dalam hari ini. Siapa tahu kebaikan yang kita bikin ini bisa membayar kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya kan ulama kita ngajarin astagfirullah li wa liman lahu haqqun, katanya. Ya Allah, saya minta ampun atas diriku dan atas orang-orang yang haknya saya zalimi. Mungkin beberapa langkah yang bisa kita ambil. Terus juga dari kita. Betul kita ngedolimin orang lain, tapi juga orang lain ngedolimin kita. Di luar sana banyak orang gibah. Menggerakkan hati mereka untuk bisa ngeredain. Itu paling yang bisa saya tahu seperti itu. Ada lagi yang mau baca? Lebih. Ya? Iya. Saya jelasin imam ada syaratnya gimana? Oh, kalau Indah sadar Bani Alawi kan syarat nanti mereka lebih kepada sempurnaan ya. Kalau imamah itu sendiri sunnah untuk dipakai walaupun kata anak kecil ya, boleh, cuman karena ini telah menjadi imamah ini sebagai ciri kehormatan, ya kan? Ciri kehormatan. Karena itu beberapa ulama kita seperti ajaran Sadah Bani Alawi, para habaib kita, mereka juga nggak mau menyepelekan ini barang, sehingga dibikin beberapa persyaratan. Kamu kalau mau pakai ini demi menghormati sunnahnya Nabi, ya kamu juga. Sebab kan gini, kamu pakai imamah yang merupakan syiar Islam, syiar sunnah, untuk apa namanya, ciri kehormatan di dalam Islam, kemuliaan, ya. Terus kamu pakai imamah di jalanan sambil apa namanya melakukan hal-hal yang enggak, kan orang bakal lihat gimana sih pakai imamah tapi perilakunya imamahnya kena ternoda dengan perilaku, ya. Orang bakal menyepelekan, apa namanya, menistakan sunnah gara-gara perilaku. Karena itu beberapa ulama-ulama kita seperti Sadar Bani Alawi, para habaib, mereka bikin beberapa syarat supaya sunnah ini tidak dilecehkan. Kamu pakai imamah pertama setelah dia balik. Sebab kadang kan anak-anak kecil dia lari-larian sini, kan nggak enak dilihat pakai imamah, dia lari sini, main sini, manjat sini, ya kalah ya. Kalau dia bisa jaga ini, kata anak kecil nggak ada masalah. Nah, itu contoh. Kalau orang udah balik kan udah mulai tenang. Terus bisa pakai imamah agak layak kalau gue begini dan begitu. Nah, terus diikat lagi dengan apa namanya, telah hafal kitab Hidayatul Hidayah dan mengamalkan di dalamnya. Orang kalau udah ngamalkan Hidayah itu ada orang soleh, orang terhormat dari segi syariat, orang ya terhormat lah, nggak sembarangan, jauh dari maksiat. Nah, ketika dia udah menikah, kedewasaannya sempurna sudah, silahkan pakai lebih banyak. Itu dari segi imamah. Adapun kalau dari segi rida, saya rasa nggak ada persyaratan semacam itu. Ya, saya rasa seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Allah Ta'ala a'lam. Al-Fatihah bil-Qubur. وتمني كل سوء الإسلام بعد أن يغفر الذنوب ويستر عيوب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل الكتب وانت وذكر.
فارتدي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أنبياء علماء فيدينك وكل شهر وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر شفاء من إلى الحق دعانا والوفاء سلام على الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع برضاك وركب بنا وليا سواك وخالف أمرك وعصاك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا كرمنا وأننا أدركنا وماذا أدركنا فاكتب علينا فرضا واغفر لنا العورات وآمن الروات واغفر Ibu Ami, please, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.